Bos Wang suka. Nikmatilah sepuasnya. Fu Mingxiu, betapa kejamnya hatimu. Nona. Luo Chenyan. Selamatkan Nyonya Luo, proyek Selatan berisiko. Bosmu maksudkan. Apakah Anda butuh sekretaris lagi? Rugi baru sadar patuh. Luo Chenyan. Aku bisa datang. Sudah cukup memberimu muka besar. Jangan berlebihan. Minusiu. Kenapa jadi kamu? Minusiu. Bagaimana dengan Luo Chenyan? Semua salahku. Begitu aku sampai, dia sudah diambil. Demi menemukannya, aku berdebat hingga terluka. Namun semuanya percuma. Tang Chong, di mana Luo Chenyan? Bos Fu, saya cari di hotel, tapi hanya menemukan Nyonya Su yang terluka. Segera melaporkan. Orang tak berguna. Keluarga Fu siap. Bawa Luo Chenyan kepadaku, apapun caranya. Betul sekali. Luo Chenyuan, sudah 5 tahun. Kamu jadi dirimu sendiri. Nona. Ada apa dengan Anda? Semua baik-baik saja. Keluarga Liu kini disalahgunakan oleh Liu Ruhai. Dia mengambil alih semua. Benar. Nona, apakah Anda yakin ingin kembali? Sang kakek pasti akan sangat senang. Saya memutuskan untuk pulang demi ibu. Setengah kekuatan Liu. Liu Ruhai ambil alih. Lihat saja apakah dia mampu. Apakah dia... Luar biasa, Nona. Cukup Anda kembali. Saya atur segera. Tidak perlu terburu-buru. Saya masih ingat. Sihang milik keluarga Liu. Saya punya hak. Pecat karyawan Shiheng. Tentu Anda adalah tuan muda keluarga Liu. Siapa yang mau Anda pecat itu kan cuma iseng-iseng. Pak Fu, Wan Jingli. Pertemuan lelang besok. Jangan terkejut berlebihan. Kenapa belum datang? Sudah saatnya. Pak Fu, lelang akan dimulai. Sekretarisnya di mana? Berani tunjuk sikap padaku. Nanti aku atasi kamu. Pak Fu. Wang Jingli, orang pinjamanmu di mana? Aduh. Jangan sebut soal ini lagi. Gadis itu meloncat dari mobil dan kabur. Ini bukan kesalahanku. Pak Fu, jika Anda tidak menyalahkan saya, lelang hari ini lancar. Supir Luo Zhen ada di mana? Pak Fu, kamu cari aku. Kamu baik-baik saja, ya. Kenapa tidak pulang? Hampir mengganggu pekerjaan saya. Selesaikan proyek Chengnan untuk menebus kesalahan. Fu Mingxiu, sejak hari ini, dalam kapasitas resmi, bukan sekretaris pribadi. Dalam kapasitas pribadi, Ini ada 50 total nilai uang dan hadiah 5 tahun terakhir. Total nilai uang dan hadiah 5 tahun terakhir. Hari ini, saya mengembalikan semuanya. Saat ini, saya mewakili grupmu. Luo Chenyuan, apa yang kamu maksud? Ayo kenalan lagi. Ayo kenalan lagi. Luo Chenyuan. Kapan kalian mulai bersama? Sekretaris Luo sangat hebat, banyak yang mengaguminya, Pak Fu. Terima kasih sudah melepaskannya. Luo Chen datang. Jangan main-main. Jam kerja. Mustahil saya bercanda dengan Tuan Fu. Bos Fu, santai saja. Kalau masih begini, saya akan panggil polisi. Kalian keliru ngomongin apa?
Saya yang jadi bos proyek Chengnan, bagus-bagus Luo Qinyuan tetap harus hormat padaku. Bos Fu, cuma soal mainan, tutup mulut. Luo Chenyuan. Kemari. Mohon hormati asisten saya. Pola. Cewek seenaknya pacaran malah banyak incaran. Dia suamiku. Perusahaan Shihang milik keluarga Liu. Siapa sangka manajemen berantakan. Sampah kaya kamu. Akhirnya berhasil menjadi bos. Luo Chenjia, kamu berani bilang aku sampah. Di sini aku yang punya kuasa. Kamu sama keluargamu semuanya pulang. Bos Bu, apa kata Wang Jingli penting? Nggak pasti juga. Luo Chenyuan, kamu pikirannya tidak waras? Keamanan, segera bawa mereka berdua keluar. Pak Li, kenapa Anda ke sini? Gunakan fasilitas, dendam, wewenang. Merusak reputasi dan kepentingan Shiheng serta Liu. Anda dipecat. Pak Li, pasti ada kesalahpahaman di sini. Selain itu, kami menemukan bukti suap dan pelanggaran hukum Anda. Polisi sedang menuju ke sini. Pak Li, saya salah. Beri kesempatan lagi. Sampaikan ini ke polisi. Pak Li, tolong jangan. Maaf, akan ada pemimpin baru. Lelang tetap jalan. Xiao Jia, kamu memang jago menebak. Wang Jingli karakter buruk, akhirnya begini. Ini pasti akan terjadi cepat atau lambat. Dia melakukannya dengan baik. Sekretaris Luo, sesuai harapan. Anda adalah kehormatan saya. Itu memang seharusnya dilakukan oleh Pak Mu. Ayo pergi. Sekretaris Luo naik posisi. Dia bekerja di Fu Corporation 5 tahun. Apakah dia tak rindu sedikit? Rindu apa? Ingin saya korbankan tubuh untuk perusahaan. Saya hanya ingin Fu Corporation gunakan wanita untuk kuasa. Ini menjijikan dan rendah. Luo Chen Yuan. Dia sekretaris saya. Harap hormati situasinya. 3 menit Xiao Jia. Mari bicara baik. Lepas saja. Tuan Fu, lepaskan sekretaris hebat ini. Bawa dia ke sini. Nanti pesta terima kasih sekarang. Xiao Yuan sudah capek, saya bawa dia pulang dulu. Tang Chong. Tuan Fu, saya ingin kamu selidiki. Kapan mereka mulai saling kontak? Benar. Tuan Fu, proyek Chengnan penting. Harus ada solusi, Pak. Seharusnya saya yang traktir Tuan Mu. Sekretaris Luo naikkan GDP perusahaan 5%. Membantu saya sebuah kehormatan. Makanan ini layak. Saya sudah lihat kemampuan Tuan Mu. Kata-kata ini terlalu rendah hati. Sangat rendah hati. Kamu kenal saya dari acara puncak. Aku sudah memperhatikanmu lama. Apakah benar begitu? Anda akan jadi mitra hebat. Baiklah, Xiao Yuan. Kamu bisa datang dan membantu kehormatan buatku. Mari kita. Masih banyak waktu di masa depan. Luo Chen Yuan. Dia sekretaris saya. Tolong jaga dirimu dengan baik. Orang-orangnya. Hebatnya kamu, Luo Chen Yuan. Shukin. Meng Xiu, saya mendengar proyek di Chengnan agak sulit. Saya khawatir denganmu. Lokasi apartemen ini. Tak pernah ku beritahu siapapun. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Meng Xiu, jangan marahi asisten Tang. Gara-gara aku minta terus. Aku tidak suka wanita yang sok tahu. Meng Xiu, kamu salah paham. Kenapa bisa begini?
Mingxiu, aku selamatkan kelompok Wang Jingli marah. Akibatnya, Memunculkan luka lama. maafkan saya. Saya sangat menyesal. Aku sikap buruk tadi. Kalau bukan kamu 5 tahun lalu, aku sehat sekarang. Kamu pun tidak... Cukuplah, jangan lanjutkan. Menyelamatkanmu adalah pilihan saya. Aku siap meski mati. Jangan ngomong ngawur. Paul. Jangan bicara soal masa lalu. Proyek di wilayah selatan kota. Bisa hubungi atasan. Yakin bisa menang. Yuk minum-minum. Pak Liu, saya sudah lama menghormati desainer ternama internasional Sukin. Saya tidak mengenalnya. Tidak ada minat. Bicarakan hal yang Anda sukai. Bagaimana menurut Anda tentang Lu Chenyan? Kalian semua keluarlah. Dari mana kamu tahu hubungan Luo Chenyan dengan keluarga Liu? Saya dan Luo Chenyan adalah teman dekat saat kuliah. Dia pakai nama ibu. Sebelumnya bernama Liu. Sisanya mudah ditemukan saja. Menghubungiku. Berdasarkan tujuan apa? Investor terbesar proyek Chengnan adalah Liu. Kalau Luo Chenyan dapat proyek ini, dia mudah kembali ke Liu. Akan lebih mudah. Kamu mau apa? Tuan Liu, Luo Chenyan sudah meninggalkan Liu. Namun sebagai pewaris resmi keluarga Liu, tentu selalu mengkhawatirkan Anda, pasti sudah menyelidiki sendiri. Anda diam-diam. Kok bisa sehebat itu? Kamu mau apa? Tuan Liu, musuh bersama berarti teman. Kalau Anda izinkan saya ambil proyek Chengnan, lalu Luo Chenyan, saya bisa jadi mata-mata Anda lebih mudah daripada Anda menyelidiki sendiri. Minumlah secukupnya. Besok sore, ajak dia ke tempat sepi setelah berhasil. Proyek selatan kota milikmu, Seropos. Bos, ini hasil penyelidikan Anda. Iya. Mu Qiubai. Dia dan Luo Chenjia, kapan mulai berhubungan? Pak Fu, data Nyonya Luo dirahasiakan, butuh waktu untuk mencari. Perlu waktu. Waktu 3 hari. Kalau gagal, jangan muncul di depanku. Iya. Masih ada berita besar lainnya. Kak Jia sedang kembali untuk mengemas barang-barangnya. Ayo langsung pergi ke sana. Ada apa di luar? Nyonya Luo pulang mengemas barang. Ngomong apa kamu? Kenapa nggak bilang dari tadi? Kamu kan bilang nggak mau ketemu dia lagi. Nomte. Kenapa ini nggak ada juga? Seenaknya datang dan pergi. Kamu pikir ini di mana? Aku cuma balik buat ngambil yang jadi hak aku. Gak ada masalah kan? Kamu sama Mu Qiubai. Kapan kamu mulai dekat sama dia? Fu Mingxiu, jangan anggap semua orang kayak kamu. Ya. Grupmu mulai dari catering. 5 tahun terakhir ekspansi. Tapi di kota es masih kurang kokohnya. Dia bisa kasih kamu apa sih? Aku kasih 2 kali lipat. Atau mungkin syarat kamu apa? Bisa disebutin. Kamu nggak bakal nyangka. Aku pindah ke sana bukan gara-gara untuk sebentar.
Yang aku hormati itu Mu Chiu-bai. Minimal. Dia nggak bakal ninggalin bawahan pas lagi butuh. Nggak bakal ninggalin. Gantiin buat dapat keuntungan. Cuma dari segi karakter, kamu cuma andalkan dia. Untuk hal-hal lainnya, dalam 5 tahun ke depan, mengembangkan proyek ke seluruh kota es. Oleh karena itu, Pak Fu, pikirkan urusan Anda sendiri. Hahaha, Pak Fu. Lepas dari sini. Lepas dari sini. Luo Chenjuan. Kamu mau apa sih? Luo Chenjuan. Kamu sudah resign, kenapa masih mengganggu Mingxiu? Karena kamu tak bisa melupakan, lebih baik ikat kalian dengan rantai. Biar dia nggak bikin repot orang lain. Luo Chenjuan. Kamu suka Fu Mingxiu lama? Kamu tidak mungkin melepaskannya. Rayuanmu hanyalah tipuan. Sangat tidak elegan. Kamu kebanyakan mikir, Fu Mingxiu itu cuma penting di matamu aja. Aku bisa. Aku tidak tertarik. Kamu harus ingat perkataanmu hari ini. Betapa sialnya. Kamu siapa? Nyonya Lu. Siapaku nggak penting, yang penting ada orang yang bayar buat nyawamu. Bukan. Lepasin aku! Luo Chenjuan. Apa? Fu Mingxiu. Siapa yang melakukan ini? Selamat pagi. Kamu terluka. Masih ingat lingkaran itu? Dulu aku gelisah melihat sekitar. Kamu sedang apa? Ke rumah sakit? Mingxiu. Nyonya Su, ini kantor pribadi Pak Fu. Jangan seenaknya masuk. Fu Mingxiu mana? Sedang ada urusan keluar kantor. Apa? Maaf, Anda tidak punya hak untuk tahu. Silakan. Siapa dia sebenarnya? Mustahil SFKN bisa berbuat apa-apa sendirian. Luo Chenjuan. Terima kasih telah mengantarku ke sini, Pak Fu. Sudah kuat lagi. Pulanglah kamu. Luo Chenjuan, kamu membuang orang seenaknya. Siapa yang menjagamu kalau aku pergi? Tidak disangka bertemu dengan Pak Fu di sini. Pakmu kenapa datang sendiri? Kenapa datang langsung? Xiao Jia sudah cedera, kok nggak kabarin aku dari tadi? Cuma luka kecil-kecil saja. Kenapa Pakmu peduli? Power. Terima kasih banyak Pakmu. Udah ambil obat aja terus pulang. Urusan kantor lebih penting. Silakan pulang dulu. Tenang aja, nanti kita urus kamu dulu. Nanti aja. Makan. Pak Fu. Ada hal lainnya? Kamu yakin mau ikut dia? Pak Fu, saya sudah bukan sekretaris pribadi Anda. Kenapa masih begini? Apakah ini terlalu berlebihan? Mereka bakal ngasih mawar. Pak Fu. Proyek di selatan kota mungkin bisa dicoba lagi. Minggu depan ada pesta anggur. Bos Liu kabarnya ikut. Tapi faktanya. Tapi antara Mu Qiubai sama Lu, dia pasti datang. Oke saja. Aku penasaran ingin tahu. Simu itu. Seberapa hebat kemampuanmu?
Mingxiu, tenang, proyek di sana pasti jadi bagian kita. Shukim. Soal perusahaan, aku sudah punya rencana. Jangan ikut campur terlalu banyak. Mengapa aku tidak lebih buruk dari Luo Chen Yuan? Lihat cepat, dia adalah Luo Chen Jia. Di usia muda sudah bisa berselancar antara Fu Mingxiu dan Mu Qiubai. Kemampuan ini luar biasa. Xiao Jia. Kamu kok bisa datang ke sini? Aku dengar kamu di sini. Lewat aja sekalian lihat. Banyak orang di sini. Ngobrol di tempat lain. Kalau gak enak badan, istirahat aja ya. Boleh. Jarang sekali kamu peduli. Meskipun kamu masih gak mau panggil aku papa, saya sudah sangat bersyukur. Kembali ambil alih Liu, agar usaha ibuku selama ini tidak hilang begitu saja. Sejak ibuku meninggal karena kekasihmu, kamu tak layak lagi dianggap sebagai seorang ayah. Luo Chen Yuan. Kamu gak bisa lepas dari pria sehari saja. Fu Mingxiu, mau ngomong apa sih? Kabur. Dia ada apa istimewanya? Kalian belum tahu kan? Selama ini dia adalah selingkuhan Fu Mingxiu dari grup Fu. Setelah keluar, dia dekati Mu Qiubai. Urusan kecil begini. Jangan ribetin pakmu ya. Aku bisa urus sendiri. Ya sudah. Bos Liu itu udah tua banget kayak bapaknya aja masih mau deket-deket. Ada kemampuan apa tuh? Kayaknya dipakai buat ranjang aja, Pak. Lihat ini. Di depan umum, jangan sentuh seenaknya. Kalau mau keluar lagi, bersihkan mulut sebelum bicara. Kalau tidak, bisa jadi ini bakal masalah besar kalau gak... Xiao Jia, kalian pernah kerja bareng. Jangan gunakan tangan seenaknya. Kita sama-sama kerja, mending saling ngerti. Buat rumor itu ilegal, kamu belum paham. Atau mau kena tamparan juga ya? Aku gak bermaksud begitu. Nanti aja deh lihatnya. Maaf, ada yang bisa saya... Apa kita harus tangani mereka? Sudah, aku udah kelarin ini. Bola. Kenapa nih? Ada apa di muka aku ya? Lipstikmu sudah luntur. Siapa tuh? Barusan kamu kemana aja sih? Gak ada apa-apa kok. Ayo kita berangkat. Xiao Yuanmu memperhatikan sekretarisnya. Soalnya Fu belum optimal kerjanya. Sekarang Xiao Yuan jadi sekretaris aku. Ini bukan. Itu sepupuku yang nakal. Kenapa dia gagal di luar? Kembali lesu. Saya belajar untuk mengambil alih keluarga Liu. Keluarga Liu dikelola kakak sepupu saya. Belum tutup. Alhamdulillah. Luo Chen tiba. Kamu pergi 5 tahun lalu. Bukan lagi anggota Liu. Benar. Luo Chen hanyalah seorang yang ditinggalkan oleh keluarga Liu. Young Master Liu adalah pemimpin grup Liu. Ayo jalan. Bicara, saya yang bertanggung jawab. Kamu belum layak kembali ke Liu. Kamu juga sudah bilang, saya adalah ahli waris yang sah. Ku kasih kebebasan, kamu merasa jadi bos. Kamu lumayan. Liu Ruhai. Saya masih hidup. Bagaimana? Cepat kamu menginginkannya. Kamu memanfaatkan Liu untuk komisi dan relasi. Bisa melupakan. Namun, mulai sekarang, aku berharap kamu sadar akan tempatmu.
Xiao Yuan adalah satu-satunya anak saya. Akan menjadi penerus Liu. Liu adalah keluarga bergengsi di kota es. Luo Chenyuan adalah putri Liu. Salah dengar. Tidak mungkin. Mungkin. Ternyata dia adalah ayahmu. Para hadirin, Hari ini saya memperkenalkan putri saya. Nanti akan ada pesta untuk kalian. Sudahlah. Bilang istirahat di atas. tidak apa-apa. Selama aku ada di sini, tak akan biarkan menyakitimu. Kalau dulu kamu ada untukku saat aku kecil, aku pasti bakal terharu. Tapi sekarang, pas aku butuh kamu, semua sudah terlewati. Bawa dia pulang istirahat. Pak Liu, jangan campuri proyek di selatan kota. Karena kamu aku jadi begini. Makanya. Luo Chenyuan, Kenapa harus begitu? tak mau bicara denganmu. Maaf ya, tadi aku keliru sama kamu. Mari kita bicara. Lepasin aku. Aku gak mau ngobrol sama kamu. Kamu gak dengar dia tolak. Ini masalah antara aku sama dia. Belum waktunya kamu nyampah. Masalah dia, masalahku. Memang betul. Udah cukup. Fu Mingxiu, udah selesai bikin ribut belum? Dia. Aku capek banget hari ini. Kalian bebas saja ya. Aku peringatin kamu nih. Jangan kejar dia lagi. Tahu semua tentangmu. Sebelum bicara lagi sama aku. Pikir-pikir dulu deh. Kamu cukup pantas nggak sih? Oke, aku tunggu. Luo Chenyuan, pasti seneng banget ya sekarang. Shukin, gak ada waktu lihat kamu gila. Jangan pura-pura lagi. Sekarang kamu jadi putri besar Liu lagi. Fu Mingxiu masih ingat kamu. Juara banget ya hidupnya. Lalu aku gimana? Kenapa yang aku bisa dapat aja direbut sama kamu? Kenapa? Kamu gila ya? Kalau aku gak salah ingat, kamu pasti takut air. Waktu semester 2 pelajaran renang, aku kan bantu kamu. Makanya, kita jadi sahabatan. Sekarang menyesal. Seharusnya kamu sudah tenggelam di kolam dulu. Lucu banget ya. Dulu, seharusnya tenggelam di sana. Makanlah. Ada masalah. Ada orang tenggelam. Kita bikin video lagi. Mingxiu, baru saja Xiao Yuan coba dorong aku. Tapi, dia nggak bisa renang. Nggak apa-apa kan? Kok kamu bisa renang? Lalu kalau nggak kenapa? Kalau nggak andalkan diri sendiri, jangan bilang harus minta bantuan orang lain. Itu cuma sedikit kebaikan. Jadi lubang hitam untukmu. Pelajaran untukmu kali ini. Nah, lain kali jangan main curang lagi. Tidak akan ampuni kamu. Suruh Tang Chong antar pulang. Mau balas dendam buat selir kamu? Kapanpun kamu butuh, aku siap. Nona, biar saya yang ambilkan buat kamu. Tak perlu khawatir, aku bisa menyelesaikan ini sendiri. Liu Ruhai pasti bakal main kecil. Terus awasi baik-baik. Aku yakin kamu bakal balik. Luo Chenyuan. Sampai kapan kamu mau ribut? Pak Fu, saat di kantor, aku sudah dengan jelas menekankan tentang hubungan kita.
Aku cuma pulang hari ini buat ngambilin barangku. Jangan ribetkan aku lagi. Tidak setuju putus. Putus. Ternyata menurutmu, kamu pikir kita pacaran. Lalu bagaimana dengan Sukin? Kalau kamu kasih aku waktu, aku bisa ngerjain semuanya. Sudahlah, nggak usah. Waktuku sangat berharga. Tidak buang waktu. Kamu serius pengen melawan aku? Hanya karena dia bernamamu. Luo Chen Yuan, aku tidak akan melukaimu. Tapi menghadapimu, Kyubai itu mudah saja. Fu Mingxiu. Maksudmu apa? Xiao Yue, aku cuma ingin kamu paham. Tidak akan mudah menyerah. Hubungan kita selama 5 tahun ini, di hatimu benar-benar bisa diputuskan. Fu Mingxiu, jangan terlalu angkuh. Bos Fu, para pemegang saham berdebat soal proyek Chengnan. Sepertinya Pak Tua Fu ikut terlibat. Pegang kendali, langsung pulang. Aku bicara soal proyek Chengnan. Kamu nekat sampai bikin aku korban. Ternyata ada orang penting memantaumu. Sebelumnya cuma salah paham. Aku cuma pengen kamu nyerah duluan sama aku. Fu Mingxiu, kamu bilang kita sudah 5 tahun bersama. Itu benar. Selama 5 tahun terakhir, apakah kamu pernah tulus padaku? Kalau nggak mau melepasku, aku paham. Siapa yang tak kaget kehilangan pengasuh gratis? Pasti bakal susah buat terima. Kalau kamu masih mau ribut sama aku bisa kasih kamu kesempatan ini. Proyek Selatan bisa kuberikan padamu. Kamu bilang apa? Menjadi kekasih rahasia Terseret ke dalam hubungan rumit. Rasakan pengalaman 5 tahunku. Rasakan semuanya. Cinta mendalam, segalanya terbalas. Proyek ini adalah tugasmu. ada kesepahaman tersirat. Walau gaduh atau telat, aku tutup mata. Aku sudah tahu. Fu Mingxiu, mulai sekarang kita bisa jalan. Jangan usah ganggu aku lagi. Kalau kamu mau main-main, aku bakal temenin kamu. Boleh. Lepasin aku, ini kan di kantor. Itu bohong. Lepaslah aku. Memang benar. Luo Chen Yuan, sebagai kekasih yang sesuai, tidak bisa menolak. Fu Mingxiu, kamu selalu merasa begitu tentangku. Sejak saat kamu memutuskan untuk bersamaku, apakah kamu lupa posisimu? Bicaralah. Fu Mingxiu, kamu jadi umpan sendiri. Apa aku akan cinta lagi? Boleh. Karena kamu sudah masuk rangkap, biar kau rasakan juga. Pak Fu, proyek Chengnan menguntungkan. Gagal mendapat proyek, harus ada alasan yang diberikan. Betul. Ini butuh solusi, betul kata-katamu. Fu Mingxiu, sejak kamu pimpin perusahaan, ekonomi perusahaan meningkat pesat. Hasilnya selalu naik turun. Semua orang di dewan ini sudah lama bergabung dan berjuang bersama Pak Fu.
Tidak bisa biarkan kamu bebas. Baik. Semuanya berbicara dengan baik. Oleh karena itu, kau ingin apa sekarang? Proyek Chengnan dibatalkan. Dilihat dari sudut pandang saya, Keluarga Fu harus memberi 5% dividen tambahan setahun. tidak terlalu meminta, kan? Siapa bilang proyek Chengnan gagal? Luo Chenyuan. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Saya ke sini untuk menandatangani. Oleh karena itu, kesepakatan sudah berlaku. Kesepakatan apa yang mengubah Shihan? Menjual keluarga Fu? Tidak mungkin. Direktur Fu, proyek ini penting bagi perusahaan. Kesepakatan apa yang Anda tanda tangani? Kami berhak tahu, bukan? Saya menjual diri kepadanya. Apakah ada masalah? Ada masalah Sri. Ya, benar. Direktur Fu. Dia pandai bercanda. Diskusikan detail kontrak. Tapi dia memang begitu. Masalah. Kamu lagi gila gimana sih? Aku cuma jujur aja kok. Artinya hubungan ini harus dirahasiakan. Itu artinya hubungan ini rahasia. Ayo pergi. Siapa takut mati? Terlihat seperti mustahil hilang. Terombang-ambing dalam kesendirian. Iya juga. Tolong aku. Membalikkan. Secara berturut-turut. Pas banget buat bikin para tua itu diam, kan? We are no better. Bulu datang. Kenapa lagi-lagi Pak Fu pesan tempat? Aku main sendiri. Panggil 2 orang bagus buat temenin aku. Ah? Apa? Bulu ah. Kalau Pak Fu tahu, aku bingung melapor. Yang penting kamu urusin aja. Oke, betul sekali. Nanti malam aku bakal datang main. Jangan bilang ke Fu Mingxiu, ya. Kakak lagi minum. Kakak lagi makan anggur. Luo Chenyan, kamu berani banget. Tuan Fu. Ayo main Mama. Buruan keluar sini. Kamu bikin semua orang kabur. Ada yang mau nganterin aku gak sih? Bukan aku yang jadi pacarmu tuh. Satu kamu saja cukup. Siapa bilang aku punya satu pacar? Kita cuma hubungan kontrak. Tapi aku gak pernah nyampahin hidup pribadimu. Kamu gak bisa ngatur aku. Banyak yang mau jadi pacar aku. Aku gak biasa sama hal itu. Tentu aja boleh diganti. Kamu belum tahu rasanya punya aku. Kenapa yakin itu jelek? Hanya kamu aja sih. Semuanya hanyalah mimpi. Ternyata benar. Terbukti dengan fakta. Entah dulu atau sekarang. Kamu cuma biasa saja. Normal. Dalam perjalanan hidup. Semuanya tak berarti di lautan luas. Apakah ada yang berani menghentikan saya? Fu Mingxiu. Jangan pergi. Tidak bisa ditahan lagi. Sabar 5 tahun. Pak Liu. Siapa yang menyusahkan Anda? Lalu ini juga. Pak Liu. Kamu berani datang setelah itu? Pak Liu,
Sebelumnya cuma salah paham. Tapi ada satu hal yang pasti. Cheng Yan bakal balik ke Liu cuma masalah waktu. Hanya bermimpi saja. Apakah kamu pikir 5 tahunku di sini sia-sia? Tolong bantu aku melakukan sesuatu. Beli dulu, Bayanda pasti punya cara menangani. Butuh bantuan, sampaikan aja. Kamu mau ngapain? Kamu janji bantu aku. Ya sudah, bantu aku. Santai dulu, jangan Pak. Buka peganganku. Pak Fu, proyek selatan ada masalah kecil. Ada apa? Akhirnya kamu angkat di bawah kantor. Di lobi kantor kamu. Kenapa nggak bisa masuk? Aku lagi ada kerjaan, mending kamu gak usah kesini dulu. Dengar nggak sih? Aku kan pacar Fu Mingxiu. Nanti-nanti jadi bos juga loh. Nggak boleh masuk. Orang sombong seperti anjing. Maaf Bu, tanpa izin bos, saya nggak bisa lepasin kamu. Kak Xianyun sudah datang. Buat urusan. Kak Xianyun, tunggu dulu. Aku mau ajak Mingxiu makan, kita naik bareng aja. Tidak ada penonton. Jangan pura-pura lagi. Bukankah kamu sudah capek? Luo Chenyuan. Siapa suruh kamu ngomongin aku? Kamu juga ngaku aja. Baru aja putus sama Fu Mingxiu. Baru aja putus sama Fu Mingxiu. Sekarang jadi klien datang tiap hari. Maksudmu apa? Kembalikan ponsel saya. Tipuanmu itu terlalu kuno. Dasar banget sih. Aku bilang tidak peduli apa yang kamu lakukan. Di hati Mingxiu selamanya hanya ada aku. Lepasin aku. Shukin, aku udah bilang kan, kalau kamu minta lagi, gak bakal aku maafin kamu. Minusio, akhirnya ketemu. Kenapa? Ini semua salahku. Karena kejadian kamu jatuh ke kolam waktu pesta dulu. Wajar aja dia marah-marah sama aku. Kamu nyubit dia ya? Mana yang lihat aku pukul dia? Bupi. Minusio. Nyonya Su, aku pukulmu. Jangan salah. Bukti ini, bukti sulit didapat. Cari yang lain. Dan motifnya apa? Kenapa aku pukul kamu? Minusio. Proyek selatan bermasalah. Sudah tahu. Tang Chong, antar dia istirahat. Biar aku ikut juga. Langsung bawa dia pergi. Nyonya Su, yuk kita pergi. Ayo, kita pergi. Proyek ini sangat krusial bagi Xi Heng. Fokus pada pekerjaan Pak Fu. Sudah lebih setengah bulan kami tidak bertemu. Jangan jelaskan banyak. Kenapa terus-terusan cemburu ngawur gitu sih? Pak Fu, jangan terlalu angkat diri sendiri. Jangan sampai lupa. Posisi kita berbeda. Masalah besar, Tuan Fu. Apa? Haha, tunggu sebentar. Penduduk keras kepala di selatan berkelahi dengan pekerja. Siapkan kendaraan. Bos Fu, mereka inginkan lebih kompensasi, Anda tak perlu datang. Bagaimana keadaan sekarang? Pemimpin mereka terluka ringan di kepala, sudah dirawat. Saya harus ke sana sendiri. Sebentar saja. Aku ikut kamu. Mundur sekarang. Jangan datang lebih dekat. Kenapa tanah kami? Desa Chengnan ada sejarahnya. Kami tolak. Coba sentuh kami, nanti nyesal. Pak Fu sudah di sini. Itu bos perusahaan mereka. Cepat lingkari dia.
Nggak usah keluar, tunggu aja di mobil. Pak Fu, mungkin kita panggil bantuan? Mereka cuma sedikit. Pulang sebelum lebih buruk. Kamu Lilong ya? Ada waktu, ngobrol yuk. Mas Lee, jangan pergi sendirian ya. Pengembang suka tipu. Kamu ke sana ya? Nggak tahu apakah bisa balik. Kalian menyembunyikan apa? Ngomong aja di sini. Kalau enggak, percuma ngomong-ngomong. Bener banget. Ada apa lagi yang belum puas? Ngomong aja. Syaratku terlalu berat buat kalian. Ngomongnya kurang sopan. Pak Fu udah berbaik hati, jangan seenaknya. Ayo cepet sini, ayo! Beraninya bikin masalah besar. Rugi sendiri. Ngomongin syaratnya aja. Desa kita, tiap rumah harus dapat kompensasi 20 juta. Desa ini punya sekitar 30 keluarga. Kalau setiap rumah dapat 20 juta, semua dana proyek kita habis ini bisnis yang pasti rugi. Lawan kita ambil langkah cerdas. Kalau tidak ada uang, pergi. Tanah ini milik kita. Apakah kalian berniat membongkar paksa? Sebentar. Semua, tolong tenang. Masalah apapun kita bisa bicarakan. Bu Luo, mereka cuma mau menipu untuk dapetin uang. Kamu punya solusi apa? Ini tas rumah sakit Palang Merah. Bukan urusanmu. Jangan khawatir. Anda punya anak perempuan. Dia terkena leukemia serta dirawat di rumah sakit. Maksudnya apa tuh? Kita bicara tentang kompensasi. Kenapa nyebutin anak aku? Ingin mengatakan sesuatu. Kalau ada masalah soal biaya obat anakmu, kita bisa bantu. Gak usah, beberapa hari lalu aku udah dapat sumbangan. Biaya obat telah lunas. Sepertinya seseorang sudah bertindak lebih dulu. Jangan khawatir. Akan menyelesaikan masalah. Mereka bekerja keras demi hidup. Masing-masing ada kesulitannya. Walaupun kami adalah pedagang, tidak boleh lupakan keadilan. Uang proyek simpan dulu di sini. Cuma Lilong dan warga. Mereka tak akan berani melawan keluarga Fu. Cari tahu dalang di balik ini. Baiklah, aku setuju. Jadi, sampai kapan rencanamu akan berlangsung? Mereka cari Anda hari ini. Jangan khawatir, selama saya ada, mereka takkan sentuh tanah ini. Luo Chen Yuan, nanti lihat bagaimana melawan aku. Bagaimana mungkin kamu melawan aku? Hanya untuk kali ini. Maaf, apakah kamu Li Dodo? Saya teman dari ayahmu. Panggil aku Bibi Xiao Yuan. Saya tidak tahu apa yang kamu sukai. Beli barang buat anak perempuan. Apakah kamu menyukainya? Terima kasih, Bibi. Aku suka. Kalian lagi ngapain? Kalian mau ngapain sama anakku? Kamu lagi apa? Bibinya beli buat aku. Diam, jangan seenaknya ambil barang orang. Kalau ada masalah, bicara sama kami aja. Kenapa marah sama anak-anak? Tidak diizinkan di sini. Coba sentuh dia kalau berani. Lepasin sekarang. Lepasin papa aku. Lepasin papa aku. Pak Li, kami nggak ada maksud buruk. Mungkin kamu nggak bakal percaya. Tapi tenang aja. Kami cuma mau nego sama kamu. Nggak ada maksud buruk. Oh, ngobrolnya di luar aja. Keadaan aku, kalian sudah melihatnya.
Nggak gampang banget, udah cukup buat Dodo biaya masuk rumah sakit. Syarat satu-satunya dari dia, tanah di desa Chengnan itu. Saya tidak bisa memberi apapun. Saya tidak bisa menyerah. Faktanya, saya mengerti. Dengarkan dulu syarat saya sebelum memutuskan. Menurut penelitian saya, 20 anak di Chengnan tanpa pengasuhan. Karena bekerja jauh, tidak ada yang menjaga. Hidup mereka menjadi sangat sulit. Apa yang kamu coba ungkapkan? Jika kamu mau berkompromi, biaya pengobatan putri Anda dapat membantu lebih banyak warga desa. Setelah proyek berhasil dikembangkan, kami akan menangani masalah pendidikan anak-anak ini. Ini pasti masalah terbesar yang menghantui desa kalian. Sebagai pemimpin desa, kamu tahu bagaimana memaksimalkan manfaat desa Chengnan, kan? Di mana? Iya. Saya akan mempertimbangkannya. Akhirnya, Li Long mengiyakan. Harus segera kabari Ming Xiu soal berita baik ini. Minusio, hari ini ulang tahun saya. Bisakah kamu meluangkan waktu makan malam untuk menemaniku? Kamu mau makan apa? Semua oke, kamu yang tentukan. Apa yang kamu siapkan tahun ini? Maaf. Sibuk dengan proyek di kota selatan. Tidak sempat beli hadiah. Oh, begitu. Kalau begitu, makan dulu yuk. Cek dulu. Aku lagi mau telepon kamu. Ada apa? Pak Fu, kamu mulai dulu ya. Pesan tas branded dong, lalu antar ke gedung Fully. Minusio, makasih sudah bayar. Pak Fu, pihak Li Long akan mengalah. Kompensasi tetap harga lama. Kamu bilang apa? Benar banget, Pak Fu. Kita mulai lagi kapan? Ada apa, Ming Xiu? Kamu pergi kemana, Ming Xiu? Pasti lagi cari-cari Luo Zhenjia. Berani sekali kamu datang. Apakah kamu mulai suka sama aku? Pak Liu, saya paham Anda rencanakan hal penting. Mungkin saya bisa bantu. Tenang saja. Saya benar-benar ingin bantu. Kenapa percaya kamu? Karena kita punya tujuan bersama. Kamu sudah ambil langkah di Chengnan. Kalau begitu, lanjutkan sampai selesai. Sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Kalau saya gerakan Luo Zhenjia, Liu Chuanxiong biarkan saya. Pak Liu, jangan pikir begitu. Kebanyakan kuasa Liu masih di tangan Anda. Jika atasi Luo Zhenjia, tak ada ancaman untukmu. Betul. Katamu masuk akal. Pak. Apa pendapatmu? Siapa bajingan itu? Jangan ganggu istirahatku. Kamu kan lagi sama pacarmu, Sucin. Ada apa sih cari aku? Minummu sudah berapa? Urusan apa kamu? Keluar sekarang dari rumahku. Pergi! Mau suruh aku pergi juga ya? Fu Mingxiu, akhirnya kamu anggap aku apa sih? Di hatimu.
Kenapa harus ada orang lain selain aku? Luo Chen Yuan. Mungkin dari dulu hatiku cuma buat kamu. Kamu iri sama aku dan Sukin. Apa artinya kamu masih peduli sama aku? Cowok brengsek. Layak banget dihukum. Jurong! Jangan menyerah. Nggak mungkin. Moral cowok. Nggak gampang dapetin yang beginian. Kok bisa di sini? Apa aku tidak menjalankan kewajiban sebagai kekasih? Hilang dari sini. Aturan pertama cinta. Setia kepada majikan. Maafkan saya, Tuan Fu. Perjanjian batal. Xiao Jia. Di hatimu masih ada aku, bukan? Saat saya kecil, ibuku telah tiada. Aku melihat ayah menikah lagi dan punya keluarga baru. Makin cinta mereka, makin benci aku. Mungkin saya tak pernah tahu caranya mencintai orang lain. Tak pernah ada yang berhasil masuk ke hatiku. Mama, jangan biarkan Xiao Jia sendirian. Nona, orang tua pulang, kita juga. Rumah sakit ini terasa aneh. Ini bukan tempat anak-anak. Ayo pergi. Tak punya ibu kandung. Coba makan permen ini. Kalau mulutmu manis, hatimu pun tenang. Fu Minxiu, kamu tahu kan, sudah berapa tahun ini aku terus mengikutimu. Kamu paham kan, sudah berapa tahun ini aku terus mengikutimu. Faktanya. Aku sebenarnya apa proyek di Chengnan bermasalah lagi? Anak Lilong dibully. Kamu pergi kemana? Barusan sudah disetujui. Membagi menjadi dua. Aku cari duo-duo, kamu jagain lokasi. Serahkan saja tugas ini kepada bawahan untuk ditangani. Cara ini sudah menemukan duo-duo. Kalau ada apa-apa di lokasi, kabarin aku. Mau sewa pembunuh. Setelah pelajaran lalu, latihanku jadi sia-sia. Gak bakal bilang. Bawa aja. Langsung bawa. Fu Minxiu. Simu, kenapa malah kamu di sini? Xiao Jia dalam bahaya pasti sudah ada di tangan Liu Ruhai. Harus percaya padamu. Saya tahu proyek di Chengnan kalian bermasalah agar membantumu. Saya telah menyelidiki diam-diam. Kamu boleh tidak percaya, tapi aku takkan main-main dengannya. Xiao Jia. Tang Chong! Pak Fu, info baru. Posisi terbaru. Di gedung tak selesai di pinggir. Siapkan uang dan orang, ikut aku. Baik. Hanya Fu Minxiu boleh naik, kalau tidak, Sandra mati. Belum tahu jumlah musuh, jadi jangan gegabah. Apa kamu sendiri bisa jamin dia aman?
Lama aku menunggu, Pak Fu. Pasti Liu Ruhaya. Aku bayar 2 kali lipat darinya. Boleh juga. Bukan soal uang, aku cuma gak suka kamu. Kamu pikir uang bisa selesaikan semua. Lihat kemampuanmu. Uang bisa menyelamatkan mereka. Mingxiu, tolong aku takut mati. Shukin, kamu juga di sini. Sama sekali aku tidak. Setelah minum kopi, aku sadar di tempat ini. Apa yang kamu inginkan? Uangnya sudah tersedia. Berapapun jumlahnya, katakan saja. Aku sudah mengatakannya. Uang tidak cukup, Pak Fu. Keputusan ada padamu. Semua tergantung padamu. Kau harus memilih salah satu. Fu Mingxiu. Gu Mingxiu. Jangan khawatir. Mingxiu. Aku takut mati. Jangan lupa, kamu utang nyawa. Siapa itu? Aku menyelamatkanmu. Aku tidak ingin mati. Biarkan dia pergi. Luo Chenyuan, pasti sudah kamu dengar. Aku yang dia pilih. Aku ada di hatinya. Hubunganmu yang bertahan 15 tahun. Kalau Pak Fu sudah memutuskan, ya sudah. Sayang sekali wajah manis kecil ini. Saling mengerti. Aku kirimmu ke neraka. Hentikan! Jangan gerak. Mingxiu. Kata apa? Bukan? Jangan sentuh aku. Jangan. Xiao Jia. Mo Qiubai masih hidup? Tenang, sudah aman. Fu Mingxiu datang beberapa kali. Aku gak mau ketemu dia. Jangan salahkan dia. Mungkin dia pikir aku lebih dekat. Jadi lebih mudah aku bantu kamu. Aku paham. Tapi dia tetap memberi aku risiko yang lebih besar. Secara keseluruhan, dia kurang mencintaiku. Bos Fu Mingxiu kembali. Bos Fu. Tapi kerja adil, jangan repotkan. Xiao Jia tak mau jumpamu. Aku jelaskan padanya. Kenapa kamu membiarkannya pada saat genting? Mulai dari saat itu, kamu sudah kehilangan lebih dari 4 jam. Sudah tidak ada penerbangan tersisa. Kamu pastikan keselamatannya dulu. Apa maksud memastikan dia aman? Dalam kondisi itu, tak ada jaminan. Hal tak terduga mungkin terjadi. Bos Fu. Masuk dan jelaskan. Xiao Jia tak mau bertemu saat ini. Hanya rasa sakit yang kau berikan sekarang. Liu Bai. Bicara dengannya sendiri. Xiao Jia. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Lanjutan proyek di Chengnan. Saya serahkan pada Li Cheng. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Itu salah. Dengar dulu. Karena aku berutang. Apalagi yang harus dijelaskan? Kamu sudah memilih. Aku tak mau lagi menggunakan alasan untuk menipu diriku. Setelah mengalami hal ini, sekarang aku benar-benar paham hatiku hanya milikmu. Apakah itu lucu, Fu Mingxiu? Kamu bisa mencintai begitu banyak wanita dengan perasaan seadanya. Hati ini cuma untukmu. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Aku masih sakit. Aku butuh istirahat. Setelah berpisah, boleh. Akan datang lain kali. Punggungku menjawab arahku. Hanya aku sendiri. Mengembara.
takkan mendapatkannya. Dunia memahami pengorbanan. Mimpi sama, harganya tak terjangkau. Tetaplah bersama dia. Kau minumnya banyak lagi. Ayo coba sup baru yang aku buat, Xiao Yuan. Romantis, masuk akal. Rindu memburu nafas. Suka tapi tak bisa dekat. Kamu tak berhak mengaku cinta. Dia cuek sama aku, siapa aja bisa bantu tua. Siapa nama kamu? Namaku Fu Mingxiu. Luo Chen Yuan. Butuh 10 menit. Aku tunggu dia keluar. Aku tahu kamu ada di sini. Mohon beri saya 10 menit saja. Luo Chen Yuan, ayo pulang. Dia tidak akan keluar. Tunggu dia keluar jika tidak datang. Fu Mingxiu. Apa yang kamu mau? Xiao Jia. Akhirnya aku temukan kamu, Direktur Fu. Hubungan kita saat ini, jangan terlalu emosian. Kalau ada apa-apa, segera katakan. Kenapa ini ada padamu? Kamu datang ke apartemen. Cuma untuk menemuimu. Memang benar, lalu apa? Sekarang sudah tak berarti. Maafkan aku, Xiao Jia. Aku tidak sadar kalau kamu sudah mulai merasakan ini begitu awal. Kenapa bisa sebodoh itu? Betul, cuma soal permen. Aku rebut sama kamu bertahun-tahun. Lucu banget. Aku mau kita mulai lagi dari awal. Mulai lagi dari nol, Yu. Fu Mingxiu, kalau sebelum insiden itu kamu bilang begitu, mungkin aku bakal mikir tidak mau ulang kesalahan. Xiao Yuan. Manusia baik dan penuh kasih. Tak mampu menjadi besar dengan tulus. Kejam tapi tanpa maksud buruk. Kapan dia bakal tulus padaku? Nggak bisa lagi pura-pura. Menyembunyikan perasaan kita berdua. Kecil hati, tapi aku terima. Masih ada perasaan yang tersisa. Kamu sakiti aku jujur. Iya. Lambat-lambat. Kenapa begitu panas? Masih bau minuman keras. Bingung adalah hidup. Ayo cepat. Mingxiu, minum ini lalu tidur. Xiao Jia, Xiao Yuan. Jangan pergi, Xiao Jia. Jangan pergi. Selalu tentang Luo Chen. Luo Ten. Kalau aku hamil anak Fu Mingxiu, tempat Nyonya Fu hanya untukku. Sepanjang hidupmu. Jangan harap bisa mendapatkan. Senyumlah. Sudah sadar mau makan apa? Kenapa kamu di sini? Minusiu, malam kemarin kamu pingsan, aku bawa masuk, sekarang keluar. Mingxiu, tadi malam tidak ada apapun yang terjadi. Kamu bilang saja. Ini kali pertama aku. Kenapa kamu setega itu? Aku tahu sendiri apa yang kulakukan. Shukin, jangan sombong hanya karena sedikit pintar dan meremehkan orang lain. Mingxiu, apa maksudmu? Meskipun semalam tidak ada yang terjadi, aku telah merawatmu sepanjang malam tanpa berhenti. Cukup sudah. Shukin, hutangku padamu sudah lunas. Jangan temui aku lagi. Gangguan.
Fu Mingxiu, apakah kamu benar-benar ingin menjauh dariku? Jangan muncul lagi di hadapanku. Fu Mingxiu, karena kamu ingin mengakhiri perasaan kita. Lebih baik akhiri semuanya. Tahun kedua kuliah, lab meledak. Orang yang menyelamatkanmu bukan aku. Apa yang kamu maksud? Dia adalah Luo Zhenjia. Dia selamatkanmu dari bahaya. Saya hanya memanggil ambulans saat kalian berdua pingsan. Kamu ini seperti orang bodoh. Diperdayai bertahun-tahun. Fu Mingxiu, pasti dia sangat membencimu. Ini adalah hasil dari perbuatanmu. Kamu memang minta mati. Kamu memenuhi keinginanmu. Lepas aku. Sudah kutanyakan pada Liu orang yang memberikan uang padanya. Dia adalah Liu Ruhai. Ambisi tak terkendali, ingin menghabismu. Lama tak terkendali. Ragu insiden sebelumnya. Dia juga yang melakukannya. Kamu mau ngapain? Aku bakal bantu. Langsung keluar. Tentu harus fokus pada usaha. Untuk keluarga Liu, untuk kepentinganku sendiri. Saatnya aku bertindak. Hoa, aku mendukungmu. Nomor sedang dimatikan. Pak Fu, kasus penculikan sudah terungkap. Dia adalah Liu Ruhai. Sudah siapkan kambing hitam. Tak bisa menggoyangnya terbuka. Bagaimana kalau kita ditangani secara diam-diam? Jangan terburu-buru dulu. Menyakiti Xiao Yan. Pasti aku tak akan ampuni dia. Astaga, Tuan, melihat sepanjang pagi. Pasti memberitahu sebelum pulang, tidak paham. Akhirnya dia mau pulang dan melihat juga, bukan? Aku sudah pulang. Aku sudah pulang. Sudah pulang. Yang penting sudah pulang. Tuan, pesta keluarga sudah siap. Kenapa tidak kita? Tuan. Xiao Jia, kenapa tidak makan dulu? Ayo. Xiao Jia. Om Li, duduklah dan makan bersama kami. Saya tidak akan duduk. Duduklah. Sudah bertahun-tahun berlalu. Anda selalu suka memaksa orang lain. Tidak ada yang berubah. Yuan kecil. Aku tahu ini karena ibumu meninggal. Beberapa tahun terakhir kamu terus menyalahkanku. Jangan bicara soal ibuku. Ayah mengerti. Saat kamu kecil, aku menyakitimu banyak sekali. Seumur hidupku, mungkin aku tak akan bisa memperbaikinya. Jangan membahas ini lagi. Saat ini, asalkan kamu mau pulang, itu sudah cukup. Kali ini aku datang. Aku hanya tidak ingin kerja keras kita direnggut oleh orang lain. Hoa, layak menjadi putri Liu Chuanxiong. Besok aku akan mengadakan pesta dan mengundang para elit di kota S. Aku akan mengumumkan bahwa kamu adalah pemimpin grup Liu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Tujuan pesta ini adalah untuk memperkenalkan putri saya. Dia juga akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Luo Chenyan. Selamat malam para hadirin. Menerima tanggung jawab keluarga Liu dari ayah saya adalah awal yang baru. Saya berharap mari kita jalin kerjasama yang baik. Jia kecil. Hei, Yuan kecil.
Melihatmu sekarang sudah bisa berdiri sendiri sungguh membangga. Saya bisa lega untuk menarik diri dan memberikan ruang. Hebat sekali, Liu Chuanxiong. Saya telah berdedikasi penuh kepada keluarga Liu. Setelah putrimu pulang, kamu buru-buru menyerahkan posisimu. Kalau kamu tidak bijaksana, jangan heran kalau aku tidak sopan. Sulit sekali. Bolua. Maaf, saya pamit dulu. Maafkan saya, maafkan saya. Bulu, maukah Anda menari bersama saya? Maaf, Pak Kyubai. Sebelumnya, menulis surat pengunduran diri lalu pergi. Tidak apa-apa. Kalau kamu tetap menjadi pewaris keluarga Liu sambil menjadi sekretaris saya jadi bingung harus melakukan apa. Bisa bertemu dalam posisi baru. Itu juga lumayan bagus. Misalnya, patar. Saya belum ingin pacaran. Jangan coba-coba bercanda begitu lagi. Bulu Xiaojia. Pak Fu, ada urusan dengan Bulu. Permisi dulu. Aku butuh 5 menit. Saya ada yang mau bicara. Maaf. Nggak peduli apa yang kamu katakan. Pak Fu, ditolak di sini juga tak masalah. Mending kita pulang aja. Dibanding dulu aku cuekin dia, ini sih nggak apa-apa. Di mana? Gimana nih? Baru mulai, masih bisa atur semua kerjaan kan? Lumayanlah. Tadi pagi. Sudah bilang dia, kamu jadi bos Liu. Jiwa dia di langit. Pasti senang juga. Kamu datang ke sini mau ngapain sih? Lebih baik katakan langsung. Tidak ada masalah besar. Kamu sudah kembali ke keluarga Liu. Ganti nama belakang jadi Liu. Seperti ini, di luar lebih mudah dijelaskan. Itu urusan pribadiku. Ada apa dengan yang lain? Apa yang mereka pikirkan? Apa urusanku dengannya? Meski orang lain tak berkata apa-apa, ganti nama belakang jadi Liu, itu wajar. Lagi pula, menempati kursi CEO dari perusahaan Liu. Aku ulangi sekali lagi. Meneruskan Liu Corporation untuk ibu. Tidak ada hubungannya dengan Liu Corporation. Tidak ada hubungan apapun. Kamu! Ayah, ada apa denganmu? Bapak Liu menderita penyakit lama. Marah berlebihan merusak kesehatan. Khawatir bahwa sudah tak ada harapan untuk menyelamatkan. Kapan kondisi tubuhnya memburuk seperti ini? 2 tahun lalu Tuan terkena kanker lambung. Dia bertahan beberapa tahun ini, hanya menunggumu kembali. Memang benar begitu. Semoga pergi dengan damai. Kanker lambung. Bukan tidak mungkin untuk sembuh, kan? Aku akan mencari dokter spesialis terbaik di dunia untuk konsultasi. Pasti bisa sembuh, kan? Nyonya, saya jadi dokter Tuan selama 20 tahun. Kondisi fisiknya, saya yang paling tahu. Nyonya, persiapkan segalanya. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Kabar sakit parah Tuan sepertinya sudah menyebar. Khawatir perusahaan bermasalah. Liu Rohai akan bertindak. Kapan kamu bisa begini? Rumahmu di pantai, Pak Fu. Kenapa urusannya terlalu banyak? Jika tidak memaafkanku, kenapa harus begitu pedas?
Aku selalu dingin pada musuh. Jangan lakukan itu kalau tak mau ribet. Jangan dekat-dekat denganku. Tahu Paman Liu sakit. Kamu tampaknya sedang galau. Aku takut Liu Rohai akan menyulit Mumu. Kalau Fu punya waktu luang, fokuslah pada dirimu. Hahaha, segalanya mudah bagi saya. Kalau Liu Chuanxiong sudah mati, Luo Chengjia terlalu kecil. Tak akan masalah. Pak Liu, kamu salah kursi. Kita sibuk dengan hal lain. Buat rencana segera. Saham perusahaan Liu. Saham bisa jatuh drastis. Perusahaan tarik dana. Tolong kasih solusi sederhana saja. Betul sekali. Dengarkan aku dulu. Saya paham. Saya mengerti. Baru alihkan Liu. Dasarnya belum kokoh. Wajar jika ada pendapat tentang saya. Namun, kalian sudah lama bekerja di sini. Perusahaan sampai hari ini kita semua berkontribusi. Here, rencana kerja perusahaan ke depan. Rencana antisipasi eksternal. Silakan lihat. Luar biasa, masih muda tapi sudah paham soal perusahaan. Ternyata sangat lancar. Kami tidak punya masalah dengan rencana ini. Nah, Bu Liu, apa pendapatmu? Para pemegang saham, kalau semua setuju, saya juga setuju. Pertemuan selesai. Silakan kembali bekerja. Kalau begitu, anak muda ini berani melawan saya. Aku akan memastikan tidak akan bisa bangkit lagi. Om Li, saya selesaikan. Nyonya muda. Kalau tuanku sadar, pasti sangat senang. Pasti akan bangun. Om Li, keluar dulu ya. Oke, Nyonya. Maaf ya. Aku tak menyangka bakal bikin kamu sakit. Faktanya, mungkin sudah gak benci kamu. Tapi ingat ibu meninggal. Rasa kesal tak reda. Jangan khawatir. Aku menjaga semuanya. Istirahatlah. Harap sembuh segera. Jin. Lakukan olahraga. Melihatmu seperti ini, Om. Aku tidak tega melakukannya. Kalau harus disalahkan. Kamu tidak memberi warisan Liu. Aku harus melakukannya sendiri. Bisukan dirimu. Area penjualan. Sangat memalukan. Siapa izin masuk? Li Cheng. Jangan menyulitkannya. Bila aku mau jumpa, tidak ada yang bisa mencegahku. Presiden Fu, meskipun kamu tahu orang itu tidak suka, tetap saja kamu mendekatinya. Itu sangat konyol. Keteguhan dengan hati tulus. Bukan sesuatu yang lucu. Dulu saya nggak paham. Setelah merasakan sendiri, sekarang saya tahu.
Saya tahu perasaanmu. Nggak kelihatan lagi. Fu Mingxiu, kapan kamu jadi gini? Nyonya, ada yang salah. Beliau. Ata apa? Ayo cepat bilang. Beliau. Beliau sudah tiada. Nyonya, Aku bakal dampingin kamu. Kapan ini terjadi? 3 pagi. Kenapa bisa secepat ini? Tidak ada tanda-tanda. Mencari penyebab kematian. Mungkin karena kondisi beliau. Nyonya. Beliau dulu. Beliau kasih aku surat. Dia sudah tiada. Suruh aku kasih kamu surat ini. Yang mulia. Nyonya muda sudah datang. Keluar sebentar. Biarkan saya istirahat. Yang mulia. Yang mulia. Nona kecil, waktu berlalu cepat. Kamu sudah jadi wanita dewasa. Saat ini, akhirnya kamu mau pulang. Namun, waktu ayah semakin sedikit. Mungkin hukuman Tuhan atas kesalahanku. Saat kamu masih kecil, ayah gagal menjadi ayahmu. Tak tahu berapa lama lagi melihatmu tumbuh menjadi penerus keluarga yang tangguh. Yakin kamu bisa. Ayah terlalu tamak, selalu membayangkan ingin lebih lama bersamamu. Bisa lihatmu menikah, itu sudah cukup bagiku. Entahlah, kamu bersedia tidak? Izinkan aku atas nama ayah akan mengantarmu ke pelaminan. Papa, maafkan aku, Papa. Bangunlah ya. Kalau kamu juga pergi, aku akan benar-benar sendirian. Aku sudah pulang. Lihat aku. Bangun, Papa. Xiao Jia, ommu sudah pergi. Biarkan dia beristirahat. Fu Mingxiu, harusnya kita lakukan apa? Ayahku sudah pergi. Sekarang aku benar-benar sendirian. Aku tak punya keluarga, tapi salah. Aku masih ada di sini untukmu. Itu mustahil. bukan? Xiao Yuan baik-baik saja. Haha. Xiao Jia. Xiao Yuan. Dokter! Dokter! Kamu sudah sadar. Kamu terlalu berduka. Semuanya masih aman. Biarkan saya sendiri. Istirahatlah. Ikut aku keluar sebentar. Kematian beliau menghancurkannya. Kalau ada apa-apa, langsung kabarin aku ya. Pertama-tama, mengenai kematiannya, saya sangat berduka cita. Liu Ruhai. Terima kasih banyak yang sudah hadir di sini. Kematian pimpinan, ini adalah pukulan besar bagi kami. Kami dari direksi telah sepakat. CEO perusahaan sampai calon baru ditetapkan. Apa? Bukankah Luo Chenyuan pewaris? Kok sudah diganti begitu cepat? Kamu belum tahu kan kabarnya? Bos tua meninggal akibat Luo Chenyuan. Lanjut. Akan diumumkan secara resmi. Saya resmi jadi CEO Liu Corporation. Tunggu sebentar. Lu Chenyuan, kamu tengah datang.
Saya adalah pewaris sah. Mengapa takut hadir? Sejak awal, jangan buka rahasia keluarga. Karena sudah sampai di sini, tidak perlu peduli harga dirimu. Paman meninggal akibat ulah Anda. Mengapa ingin hancurkan Liu Corp setelah ganti nama? Setelah jadi Luo, Liu Corp tak ada hubungan denganmu. Panggil orang. Usir dia dari keluarga Liu. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Yang disampaikan oleh Pak Liu benar. Meski bukan lagi Liu. Liu Corp bukan tempatmu bicara. Direktur senior Liu Corporation. Tentu kalian semua tahu bahwa modal pertama Liu Corporation berasal dari Ibu Luo Wenyin. Sama waktu, dia pemegang saham terbesar setelah ayah saya. Jadi, dari segala sudut pandang, keluarga Liu bukan giliranmu memimpin. Oke saja. Aku ingin melihat sejauh mana kamu bisa bawa Liu. Benar, Pak Luo. Kami tetap percaya padamu. Liu tak kuat lagi terima tekanan. Bagaimana kalau begini? Sepakati kontrak ini. Jika dalam 3 bulan, kamu dapatkan investasi 3 miliar untuk Liu. Kami semua siap menyerahkan keluarga Liu padamu tanpa syarat. Luo Chen Yuan. Kamu berani? Apa? Hasilkan 3 miliar dalam 3 bulan. Aku setuju. Kita lihat nanti. Hanya 3 miliar, aku bantu. Xiao Jia, aku juga bisa. Tidak perlu kalian repot. Belum lagi, semua orang tahu kita dekat. Meskipun kalian mendapat investasi, itu tak cukup meyakinkan. Lagi pula, kali ini aku sendiri. Bagaimana bisa hanya mengandalkanmu dalam waktu sesingkat ini? Saya yakin dia bisa. Tidak peduli apapun. Terima kasih banyak hari ini. Li Cheng, kabarkan tim keuangan rapat besok. Baik. Saya ada hal lain. Tidak usah menunggu. Di akun perusahaan, defisit 10 miliar. Bagaimana cara kalian memeriksa akun ini? Bos Luo, semua akun perusahaan sudah ada di sini. Untuk perusahaan besar, kekurangan modal beberapa miliar bukanlah hal yang aneh. Boleh. Keluar dulu semuanya. Li Cheng. Tutup pintunya. Banyak pegawai sudah memilih kubu. Setelah Liu Ruhai dikeluarkan, perlu pembersihan besar. Benar, Bapak tepat. Namun, kekurangan 10 miliar. Sepertinya Liu Ruhai sejak awal merencanakan. Belum makan ya? Coba rasakan bir ini. Tidak ada. Apakah rasanya manis? Dari mana asalnya? Dia adalah Lilong. Dia tahu Liu Ruhai menggunakan putrinya untuk menipumu dan membuatmu diculik. Dia membawa apel dari kampung halaman untuk meminta maaf. Pernahkah kamu pikirkan kebun apel sebagai proyek baru? Kamu pasti berpikir begitu. Aku sudah survei kebun apel. Aku rasa aku bisa membantu sedikit, kan? Aku tahu kamu masih belum bisa memaafkanku. Namun, aku akan menunggu. Proyek ini layak, kan? Masih perlu dipertimbangkan. Ada kesulitan lain. Beritahu aku saja. Fu Mingxiu. Ini milik kita. Tidak berkaitan denganmu. Sebaiknya kamu tidak campur tangan. Direktur Fu, jangan dipikirkan.
Bos Luo kita. Dia punya alasan. Tidak akan biarkan dia sendirian. Xiao Jia. Suka. Kenapa muncul-muncul? Kamu kelihatan lelah, begadang lagi kemarin. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Kartu ini ada 10 miliar. Cukup tutupi kekurangan perusahaanmu. Mulai proyek baru. 10 miliar. Bukan uang sedikit. Ambil uang dari perusahaanmu. Tidak apa-apa. Tanpa uang ini, perusahaan Fu tetap beroperasi. Pikirkan saja sebagai investasi proyek baru. Serius, tidak bercanda. Situasi Liu saat ini. Semua perusahaan menghindari Liu. Mau kerjasama denganku. Kalau Direktur Zheng tahu, pasti akan bikin ribut lagi. Saya percaya padamu. Saya tak percaya diri. Kamu mempertaruhkan segalanya pada saya. Takut apa? Bisa rugi sampai habis. Kamu itu. Saya lebih percaya padamu. Semangati dirimu. Tidak mirip dengan Luo Zhenyuan yang biasanya. Bos Lu. Ada berkas yang harus Anda urus. Tolong keluar terlebih dahulu. Iya. Terjebak oleh keindahan. Sudah tiba, Nyonya. Kamu ingat siapa? Fu Mingxiu bermasalah. Satu, tiga. Kamu cari aku. Kenapa kamu lakukan hal berbahaya? Bukankah kamu diinterogasi? Bukan seburuk yang kamu pikirkan. Aku diusir keluar oleh kakek tua. Dalam waktu yang singkat, tak bisa kendalikan perusahaan. Saat ini, hanya kamu yang bisa menampungku. Fu Mingxiu. Kamu punya banyak rumah di kota es. Kenapa nggak pindah dari sini? Aku benar-benar bangkrut. Apakah kamu mau biarkan aku sendiri di rumah megahmu? Saya. Betul, Bu. Bosku sampai seperti ini karena membantu Anda. Kalau kamu mau bantu dia, terlalu kurang ajar. Iya, Li Cheng. Harus tinggal di sini? Dia nggak bakal tinggal. Saya yang mau tinggal di sini. Boleh. Lihat aksi kamu dulu. Fu Mingxiu, kamu mendekat tanpa alasan. Tujuannya apa sih? Kenapa nggak bisa move on? Berikan jawaban akhir. Sayangku, aku tak akan melepasmu lagi. Sadarkan lalu makan. Kenapa? Nggak usah. Bukankah kamu benci bau minyak? Dulu aku selalu masak untukmu setelah pulang. Harus mandi dulu sebelum dekat kamu.
Dulu memang begitu. Aku ingin kamu melihat perubahan saya. Streaming banyak penonton. Kita juga bisa coba tuh. Kamu ada ide nggak? Kebun apel Lilong bisa dijadikan sebuah bisnis dari ujung ke ujung. Apel, saus, dan jus semuanya bisa dijual via live streaming. Aku akan minta Tang Zong bertemu Lilong. Aku akan temui Li Cheng dan cari perusahaan media. Hei, tunggu dulu. Buburnya aja belum kelar. Aku buru-buru ganti baju, cuma minum 1 teguk aja. Kerja keras tidak boleh minum. Udah habis. Hei, lambat-lambat aja. Skala kebunmu ditambah cara kerja perusahaan kita. Hasilkan jutaan sehari. Omset harian puluhan juta. Walaupun live streaming baru booming belakangan ini. Omset besar tiap hari biasa. Apalagi perusahaan kita ini top di bidang produk. Kalau dijalankan, lebih aman. Semoga kolaborasi sukses dengan perusahaan kalian. Oh. Apen. Dasar bodoh kamu. Kenapa baru kabar setelah kontrak selesai? Luo Chen Yuan. Selama sisa hidupmu. Jangan harap bisa bangkit lagi. Live streaming jualan menguntungkan. Hanya dalam 3 hari, pendapatan melebihi 20 juta. Nyonya, ada sesuatu yang salah. Atau apa? Pelanggan mengeluh apel kebun kita tak memenuhi standar dan menyebabkan diare. Sudah 2 akun live streaming yang diblokir. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Apel kebun kami telah diuji. Tidak ada masalah. Dari tampaknya, ada orang yang main curang di balik layar. Benar, yang dikatakannya benar. Itu pasti ulah Liu Ruhai. Sudah temukan bukti? Tang Zong selidik lebih lanjut. Lihat lawan hati-hati. Melakukan tindakan licik. Dari tampaknya, harus bertindak. Nyonya, Paman Li menelepon, ada hal penting untuk Anda. Paman Li. Silakan minum. Oke, terima kasih. Paman Li. Nyonya, kehadiran saya terkait kematian Tuan Besar. Apa? Tolong keluar dulu. Halo, Tuan Liu. Informasi baru. Paman Li, bicaralah tanpa takut. Kematian Tuan Besar terasa aneh. Setelah hari itu, saya tiba-tiba ingat ada kamera kecil di kamar Tuan Besar. Pasti bisa terlihat. Malam Tuan Besar meninggal, apa yang sebenarnya terjadi? Paman Li. Informasi yang Anda berikan sangat penting. Nyonya, jangan beritahu siapapun tentang hal yang saya ceritakan kepada Anda malam ini. Jangan bikin curiga. Lama tidak bertemu. Mengatakan, Kamu mau apa? Aku dengar ubin pertama tentang kematian Liu. Menurut Kiki bagaimana? Jadi kamu punya bukti ya? Dasar bajingan, aku tak akan membocorkan apapun padamu. Kalau kamu diam juga tak apa, tapi waspadai keluargamu, terutama cucumu. Saya kira ada masalah nih. Lawan aku, biarkan keluargaku. Aku di sini. Bicara atau jari cucu hilang. Satu persatu dipotong. Sampai kamu bicara. lihat ini, aku ingin bicara. Saya katakan. Yang mulia,
Orang itu beraninya menipu saya. Oh, kamu di sini. Aku di sini. Sulit cari kamu. Lepas aku. Ternyata kamu punya sedikit kemampuan. Kamu adalah Liu Rohai. Ayahku adalah pamanmu sejati. Kamu tidak punya perasaan. Siapapun yang menghalangi, ku tendang. Karena rindumu. Aku antar kamu ketemunya. Luo Chenyuan, kamu ada di bawah kendaliku. Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Tuan Fu, saya juga tidak bisa menghubungi Nyonya, tapi saya bisa kirim lokasi HP-nya. Aku sudah terlanjur jauh. Salahmu sendiri. Kenapa harus pulang? Jangan rebut makananku. Xiao Jia. Keren banget. Sebut saja apa syaratmu. Tuan Fu peduli padanya. Kalau begitu, sekarang bersujud padaku 3 kali. Tidak usah. Aku akan pikirkan memaafkannya. Tuan Fu, jangan lakukan ini. Lutut sekarang! Jangan ketawa. Haha, nggak kasih. Silahkan pergi. Semangat. Muaah. Yalatan. Aku bilang. Hei, hei. Makhluk aneh. Luar biasa sekali. Ya. Kamu ini. Sudah nggak ada harapan. Kamu gimana? Asal kamu nggak apa-apa udah. Sekarang kita semua aman. Makasih banyak. Udah sampai saatnya. Jaga dirimu. Minus you. Nggak ada. Nggak tahu. Mingxiu, Mingxiu. Fu Mingxiu, kamu gimana? Mingxiu, kamu gimana? Jangan khawatir. Minusiu. Tenang aja, Pak Fu punya rezeki besar. Pasti nggak apa-apa. Nyonya Lu. Nyonya Lu, bagaimana keadaan Tuan Fu? Baru saja dimasukkan. Operasinya masih berlangsung. Kamulah yang. Mingxiu terluka karena kamu. Kamu bicara seenaknya. Nyonya kami tidak salah. Ini bos perusahaan kami, keluarga Fu. Dia juga ayah dari Tuan Fu. Maaf, itu kesalahan saya. Paman, benar karena Mingxiu terluka. Dengar dia membuat masalah dan pakai 10 miliar untuk tutupi kerugian. Dia nekat sampai lupa nyawa. Semoga Mingxiu lepas dari bahaya. Itu berarti dia cukup beruntung. Mulai sekarang kalian jangan ada kontak apapun lagi. Paman. Apa? Jangan biarkan Mingxiu melihatmu lagi. Kalau kamu mengerti situasinya. Pergi sekarang juga. Kamu, sudahlah. Mari kita pergi dulu. Nona. Astaga,
Demi seorang wanita, dia sampai begini. Memalukan keluarga Fu. Sebenarnya Pak Fu dan Bu Luo, perjalanan mereka tidak mudah. Aku melihat semuanya. Kenapa kamu malah memarahiku? Cepat. Dengarkan katanya. Pak Fu. Sepertinya dia. Memanggil nama Bu Luo. Kemampuanmu cuma segini. Biarkan saya masuk sejenak. Kalau dia aman, aku pergi. Ming Qiu sudah melewati masa bahaya. Jangan ada hubungan lagi di antara kalian. Tang Chong. Antar tamu pergi. Lebih baik biarkan Bu Luo masuk. Bisa jadi membantu pemulihan Pak Fu. Kamu tutup mulutmu. Jangan seenaknya mengendaliku. Tolong jangan beri dia kesulitan. Baiklah, aku pergi. Kita akhiri dan berdiskusilah. Ini sangat menyesal. Terjebak dalam kehidupan, kemana lagi nasib ini bisa ditanyakan? Perubahan dalam gelap menyentuh hati. Di dalam gelapnya malam, hanya dirimu saja. Tolong nyalakan lampu harapanku. Xiao Jia. Kamu ada waktu luang nggak? Aku terima pernikahan keluarga. I know when to let you loose, and I know the night is fading, and I know the time's gonna. Setelah baca berita Fu Mingxiu melindungimu, Never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta get sayang banget aku belum melihat kamu pakai gaun pengantin. to riches, and I know the ways to fame. I know all the rules, and then I know how to break 'em, and I always know the name of the game. Aku nggak ada maksud lain kok. Cuma pengen foto kamu pakai gaun pengantin aja. Never let you fall, and I don't know how you do it, making love out of nothing at all, making love. Woi. Xiao Jia buruan kabur. Bos Fu, kamu sadar. Loko cenyan mana dia sekarang? Apakah dia luka? Bos Fu, tunggu dulu. Sudah kapan lagi? Mikirin cewek itu. Dia membawa sial. Selama aku masih di sini, aku larang dia masuk rumah Fu. Xiao Jia yang kupercayai. Kalau kamu nggak bisa nerima dia, ya udah cari calon pewaris baru aja. Kamu bisa tinggalkan keluarga Fu gara-gara dia. 20 tahun lalu, aku cuma alat buatmu agar keluarga Fu untung. Saat kamu mulai menganggap remeh aku sudah sukses di luar negeri. Aku tahu kamu khawatir defisit di perusahaan. Aku udah pakai uang dari perusahaan luar buat ngebantu istriku. Nggak pakai uang Fu. Nanti apapun pendapatmu, tuh jangan bikin dia susah. Luo Zhengyuan. Kamu nggak punya hati. Di rumah sakit tak tahu nasib. Pakai baju pengantin, jangan salah paham. Aku udah ada tunanganku. Aku panggil Xiao Yuan cuma buat kenangan aja. Lihat aja. Apa yang perlu diingat? Kamu itu milikku. Iya. Kapan aku jadi milikmu sih? Pasti jadi milikku. Aku udah siap bertahan lama, hidup kamu nggak akan bisa lepas dariku. Taruh di sini. Xiao Jia. Nikah sama aku. Saya nggak mau lagi membiarkan cowok lain ngebet sama kamu.
bersandar satu sama lain di tengah kerumunan. Tadi kan kamu bilang siap bertahan lama, kok udah nggak sabar? Hal tersulit, Bu Liu, baru mulai. Hidup gua masa depan penuh peluang. Gak sabar nunggu kata-kata. Aku. Takkan habiskan waktu untukmu.